Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Jaga kesehatan, rajin pas-manasan kayak saya. Biar hitam tapi badan sehat, nggak kena corona. Kebetulan kita hari ini masih ada di kebun jambu kristal punya Mas Cito. Lihat kebunnya luas, lumayan. Ada mungkin sekitar 250-an ada. Hari ini bisa kita pelajari apa ya? Ini tentang penjarangan cabang atau pemangkasan dengan teknik cangkok. Artinya kita tidak hanya membuang cabang, tapi kita bisa menghasilkan juga uang dari hasil cangkokannya itu. Dan prioritas mana saja cabang-cabang yang bisa kita ambil sebagai cangkokan. Wah, tanahnya bukan tanah ini, lagi berair, lagi banjir ya. Prioritas mana saja yang kita untuk dicangkok, jadi supaya tanaman cangkokan dapat, tapi produktivitas buah kita tetap bagus, artinya bisa dapat juga walaupun tidak maksimal dibandingkan dengan memang untuk penjarangan untuk buah ya. Mungkin itu aja teman-teman, kita langsung ke tanamannya. Nah ini kita bisa lihat tanaman yang ada di planter bag. Ininya ada di air. Ini benar juga untuk kawasan yang banjir. Ini kita taruh di dalam planter bag, jadi dia tidak full tergenang ya. Di tanaman walaupun banjir dia tidak tenggelam, jadi bisa tetap bagus tanamannya. Nah sekarang kita bicara tentang untuk pemangkasan, penjarangan cabang, tapi dengan metode cangkok mana saja yang prioritas cabang yang akan kita cangkok. Oke, pertama kita lihat dulu di sini. Ini kan ada cabang yang paling bawah ini. Ini seharusnya cabang-cabang yang ini dari awal ini tidak usah sebesar ini. Ini harusnya dari dulu sudah dicangkok duluan, harus kita buang. Memang harus kita buang. Kalau di tanah nanti ketinggiannya paling tidak 50-60 cm ya dari tanah, itu tidak ada cabangnya sama sekali. Karena apa? Kalau kita biarkan buahnya pun itu nanti buah akan menyentuh ke dalam tanah, menyentuh tanah, akhirnya buah yang dihasilkan tidak bagus. Yang nempel tanah itu kebanyakan berjamur, busuk karena lembab, juga sama penyakit juga dekat. Ini kita lihat contohnya. Jadi nah ini tanah dibiarkan nempel ke tanah. Nanti saat besok itu mulai buahnya besar, pasti akan nempel ke tanah. Kalau tanah nanti ada hama-hama lah, bisa masuk ke dalam tanaman. Terus kalau banjir ya kena banjir seperti itu. Jadi idealnya dari batang sini 50 cm. Jadi misalnya dari sini ya sudah, kalau di tabu lampat tergantung ketinggian planter bag saja sih. Intinya jangan sampai menyentuh ke tanah. Kalau tanaman yang tidak pakai planter bag itu paling tidak 50 cm. Jadi buahnya tidak nempel ke tanah. Ini kita bisa lihat lagi nih seperti ini. Nah, ini kita lihat nih, seperti busuk kan? Nah, kosong kan? Busuk. Percuma saja kalau kita taruhlah waktu belum ada buahnya, belum ada plastiknya, dia di sini gitu, dia di atas ya. Waktu kita bungkus, tapi begitu dia tambah berat, akhirnya dia akan menyentuh tanah dan hasilnya nggak bagus lah. Nah seperti itu. Jadi kalau di planter bag, patokannya nanti kira-kira pohon buah itu kalau menggelantung atau batangnya berat, dia tidak menyentuh tanah. Jadi bisa diperkirakan ya, kalau yang tanpa planter bag paling tidak 50 cm dari pangkal batang itu harus sudah kita bersihkan dari cabang-cabang. Nah untuk membersihkan itu daripada kita buang, makanya kita cangkok. Nah maka prioritas utama adalah yang batang ada di bawah. Oke, itu yang pertama. Terus kita naik lagi bagian atas. Mana yang bisa kita lihat? Oke, yang dekat ini saja. Kalau ini air nih yang terpaksa. Untung saya pakai sepatu boot. Nah, jadi
teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan untuk pembentukan cabangnya, ini kan masih terlalu rapat ya, terutama batang-batang yang dari di batang luar itu masuk ke dalam. Akhirnya di dalam cabang terlalu banyak timpang tindih, dan disitulah nanti kalau terlalu teduh akhirnya apa? Penyakit kutu putih, terus produktivitas buah juga tidak bagus seperti itu ya. Terutama hama lah. Jadi ini bisa kita lihat, ini kan cabang dari bawah. Nah ini kita lihat, ini cabang ada yang masuk ke dalam sini. Masuk ke dalam sini, harusnya ini kita potong. Nah karena sudah lanjut besar, daripada kita buang, lebih baik kita cangkok ya, seperti itu. Jadi ya yang kita piara keluar saja, ini batang ini yang keluar. Untuk yang ke dalam lebih baik kita potong, kita pangkas biar sinar matahari masuk full, tanaman lebih sehat, kualitas buah lebih bagus, terus tidak terserang hama penyakit itu kutu putih apa segala itu kan ada karena terlalu teduh. Nah, ini lihat nih ada hama-hamanya ini, kutu-kutunya ini kutu putih. Ini karena terlalu gabangannya terlalu rapat, jadi ini kalau ini sudah benar ini nampaknya ini. Jadi batang yang di dalam ini harus kita buang, harusnya mulai dari pangkal sini, batang ada di dalam. Ya itu yang kedua ya, jadi cabang yang menjorok ke dalam harus kita pangkas biar tidak terlalu teduh. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang mana lagi yang harus kita cakok. Nah ini teman-teman, untuk jambu kristal kan ketinggiannya kita harus tahan ketinggian 2 meter. Nah kalau sudah di atas 2 meter itu harus kita cangkok, harus kita potong. Karena kalau teman-teman sekalian sudah terlalu panjang cabangnya, ya harus kita cangkok, harus kita potong, harus kita buang. Nah ini contoh, ya ini sudah ketinggian ya hampir 2 meter ya yang di atas ini. Ya ini kita potong, ini udah benar ini, daripada dipotong dibuang begitu saja lalu kita cangkok, itu malah bagus. Jadi untuk merendahkan percabangan, tujuannya itu untuk membentukkan percabangan supaya tidak terlalu tinggi. Nah itu juga, nah itu benar ya. Jadi cabang-cabang sana juga itu, jadi cabang-cabang yang terlalu tinggi kita pangkas untuk memendekkan tanaman. Tujuannya kalau tanaman pendek nanti kita untuk memudahkan dalam hal pembungkusan, perawatan, penyemprotan dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman ya yang harus kita cangkok, tiga cabang ya memang kita harus buang, daripada dibuang kita cangkok, itu bisa mempunyai nilai lebih, terutama untuk perawatan yang agak terlambat seperti itu. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih ya yang sudah setia menyimak, terima kasih banget. Tidak usah subscribe lah kalau memang channel ini tidak memberi kemanfaatan ya. Oke itu aja. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.